Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Tentu saya doakan selalu baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di sini saya atas nama yang biasa dipanggil dengan Bang Tian mendoakan semoga kita selalu murah rezeki dan sehat selalu menyertai. Di sini saya melakukan live streaming, menyapa buat teman-teman yang sekiranya selama ini saya yang tidak sempat membalas komen ataupun berinteraksi, harap maklum karena saya juga manusia biasa memiliki keterbatasan waktu, karena juga memiliki aktivitas lainnya selain di Facebook. Jadi teman-teman, kalaupun seandainya melihat konten Bang Tian tapi komentar tidak dibalas, harap dimaklum ya. Nah, saya sapa buat amin Bang Yandi Putra Tunggal. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yusuf Ihsan, abang orang mana? Saya asli gimana ya, saya campuran om, cuman ini posisi tinggalnya itu di Riau ya, di Riau ya, saya sukunya Jawa. Yusuf Ihsan, terima kasih tadi sudah menanya alamat di mana. Diki Suwanto, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong Dedi, alamat sampean mana masih? Alamat saya itu Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangku Pusako, Desa Bangku Lestari ya, Bangku Sempurna gitu. Sudarmadi, salam icik Pak De, terima kasih banyak. Sira, amin Bang Tian, Riau jauh, iya benar. Gajali, terima kasih banyak. Muhammad Agustri, malam Bang Tian, malam kembali. Sudarmadi, Joko Setio, tapi janji ketika lihat profil Bang Tian diikutin. Bayu, terima kasih banyak, salam dari Balikpapan. Tong Dedi, alamat bengkel mana? Saya dari Riau Om, Riau ya, Riau. Kelewatan pula tadi, bentar ya. Ini tadi ada orang mau nanya tentang kerusakan sepeda motor. J Jelek, ngopi Bang, siap. Nah ini saya jawab. Aditya Dava, Bang, Mio berebet selain dari karburator busi berpengaruh enggak Bang? Terima kasih banyak ilmunya Bang, sehat sukses selalu. Nah, kalau Mio Sportin ya, kalau memang tepat ya pada tebakan saya, karena banyak keluhan pada sepeda motor Mio. Jadi kalau seandainya Mio Sporty itu berebet, biasanya karburator kalau masih standar itu vakum ya. Terus kalau seandainya noken asnya itu sudah temakan, itu larinya nggak bisa lepas, maksudnya nggak bisa plong. Di RPM tengah aja dia itu udah kayak larinya kayak mundur gitu Om ya. Larinya kayak mundur. Terus kalau seandainya bagian pengapian itu kiprot selalu jadi sumber masalah. Pengecasan itu tidak mendukung, tidak memenuhi data, maka dia arus yang diterima oleh CDI tidak sesuai, terjadinya berebet. Jadi kalau seandainya ganti kiprot yang bagus, biasanya yang menengah itu merek Fukuyama ataupun yang original. Nah sekiranya begitu.
ini kita lanjut. Sudarmadi, salam cilik Pak Icrik Pak D. Terima kasih banyak ya, sudah saya sapa. Yulianto Yuli sudah menonton, terima kasih banyak. Nah, sini mana lagi ya yang mau saya jawab? Mio tadi udah, masih ketimbun ya. Nah, yang mau saya jelaskan ya, sebenarnya kerusakan pada sepeda motor injeksi ini itu selalu kita alami. Sebenarnya kalau perkara tentang bahan bakar Pertalite atau Pertamax itu tidak terlalu berpengaruh ya, selagi bahan bakarnya itu original, itu tidak berpengaruh, kecuali yang kualitasnya itu sudah tidak sesuai. Nah, jadi buat teman-teman, kalau seandainya banyak yang saya temukan itu saya pakai Pertamax karena kalau pakai Pertalite blebeb, begitu pakai Pertamax tarikannya enteng. Nah, jadi kalau saya sih kurang sependapat seperti itu, karena kalau seandainya kita menggunakan Pertalite pun, kalau memang kualitasnya itu sesuai rekomendasinya, tidak ada istilahnya oplos campur atau palsu, itu sama aja bagus ya, untuk sepeda motor bagus. Cuman yang jadi satu masalah ini mengandung kualitasnya itu tidak original. Wah, itu dia. Agustri, malam Bang Tian, malam kembali. Ya, malam kembali. Jadi kalau seandainya kita ingin perawatan di sepeda motor injeksi ini ya, terima kasih banyak tap-tap layarnya buat teman-teman ya. Kalau seandainya kita ingin awet sepeda motor injeksi, langkah paling yang mudah kita lakukan, yang bisa kita cegah itu adalah kalau kita mengisi bahan bakar, usahakan terhindar dari kadar air ya. Salah satu contoh, kalau seandainya kita menggunakan botol aqua ya, menggunakan botol aqua, maka kita harus waspada. Kalau seandainya kita itu ragu, jangan diisikan semua, diisikan saja sebagian aja, sisanya sedikit itu jangan dimasukkan. Bila perlu kita ngisinya ke langsung Pertaminanya itu lebih bagus gitu ya. Nah, jadi J jelek ngopi Bang, terima kasih banyak. Jadi yang perlu diketahui, sepeda motor injeksi kalaupun yang masih kondisinya mulus, masih bagus, mengalami kendala, jadi itu yang selalu terjadi adalah pada full pump yang yang posisinya berada di dalam tangki. Nah, jadi ini masukan dari saya, teman-teman yang memiliki sepeda motor injeksi. Selamat malam Bang, ditunggu bintangnya Bang. Amin, makasih banyak. Putra Siwek. Bentar ya, saya sapa dulu. Mana ini? Loh, kok tenggelam? Jerius Copa, sukses selalu. Uji Afif, uji penggemar berat Bang Tian. Denny Bukhari, assalamualaikum Bang Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dika sedang menonton. Dika siapa nih? Mahrul, motor berasap yang sering terjadi karena apa bang? Motor berasap yang sering terjadi itu adalah bloknya yang tergores akibat kekeringan oli. Nah, motor berasap yang sering terjadi adalah bloknya yang tergores. Jadi kalau seandainya pemakaiannya udah lama, ibaratnya sepeda motor baru ini berasap, nah kadang diganti ringnya saja sudah bisa sembuh. Nah, tapi tergantung dengan kerusakan. Kebanyakan 80% itu kerusakan pada demikian. Surya Irima, salam kenal bang. Salam kenal Kang, terima kasih banyak. Sarip Finis Inhil nyimak masih. Diki Chandra, Bang Tian, alamat bengkelnya di mana? Saya alamat bengkelnya itu di Riau, Om. Tulus sama itu sama gila Kalimantan kayaknya itu. Vicky HP, assalamualaikum Bang Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terbaca. Coba saya tarik ke bawah. Nggak bisa. Bang Juki, assalamualaikum Bang Tian. Sehat Bang? Amin ya rabbal alamin. Abang ini agak nggak pelit apa tadi? Nah, kok nggak bisa ya diturunkan lagi? Bang, kalau mau malah nggak bisa. Gimana ya? Ujung Aspal Losari, Cirebon, Losari hadir. Terima kasih banyak. Nah, coba ambilkan dulu minum itu. Mbak Mari, minum. Yang tadi nih. Minum dulu ya, biar nggak keselak. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Putra Siwe, tolong masuk ya. Jangan di luar, biar saya bisa berinteraksi. Karena tadi begitu komen tidak bisa saya tag. Mau saya sapa Bang Putra Siwek, masuk saja, masuk. Saya mau lihat komentarnya. Saipul R, motor saya bagian ini Bang Tian bunyinya aduh, abang orang tebing. Bukan Om, saya bukan orang tebing. Yang orang tebing itu kelahiran istri saya. Istri saya itu kelahiran dari tebing. Nah, jadi semalam saya itu berkunjung di kampung halaman kelahiran istri saya. Nah, ziarah ke makam almarhum bapak dari istrinya saya. Nah, jadi Kakang Ragil ngatasi radiator. Kembali lagi. Rijal Ambemali, assalamualaikum Bang. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa sama Om Rijal Ambemali. Teman-teman, salam kenal kembali ya. Duwila wailal Duwila wailal. Assalamualaikum, saya selalu Bang Tian dari Maluku Utara, Kabupaten Sulah. Wow, Masya Allah. Kasdianto, sehat-sehat selalu Om. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sehat selalu badanku jasmani rohani. Aku jadi tak kenapa tiba-tiba tersentuh hatiku tersentuh ya. Karena apa? Kayaknya nggak ada yang istimewa selain doa kesehatan. Karena bagi saya itu doa kesehatan itu yang istimewa ya, istimewa sekali. Makasih banyak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan murah rezekinya, saya selalu dan murah rezeki.
Subandi Bandi mat malam Bang Tian mau nanya sepeda CB busi cepat mati. CB 2015 busi cepat mati injektor. Om, kalau seandainya busi cepat mati bagian sepeda motor injeksi selalu terjadi pada injektor ya. Cara penyuplaian injektor sistemnya itu error. Karena saya yang sering terjadi itu sepeda motor fiction yang sering terjadi. Ini tadi apa ya? Coba, waduh, nggak bisa dibaca. Malam Bang Tian, Om Lingkar kembali. David T. Kalgalung. Kalgalung. Alamat Bang Tian di mana? Biar saya ketemu Bang Tian. Kalau alamat saya itu aslinya itu di Riau, Om. Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Otisau, Malam Bang. Gimana cara upgrade Supra 125 agar lebih bertenaga di tanjakan? Nah, Supra 125 kalau supaya enak dan enteng ditanjakan itu adalah batu gandanya di upgrade ya. Kalau seandainya tidak menggunakan kopling masih standar ya. Kalau seandainya masih standar, batu gandanya itu di upgrade atau bahasa lain itu ditimbun sporket. Artinya antara batu sporket dengan loncengnya itu didekatkan. Terus yang jelas kampas kopling pasti aman ya. Nah, jadi tambahan buat saya ini, kalau seandainya speknya itu untuk harian, memang benar-benar untuk harian, kalau memang tenaganya powernya itu mau enak bener, yaitu tadi pertama ya batu gandanya di upgrade, terus karburatornya pakai kepunyaan Repo Absolute, itu tidak ada dirombak-rombak, plug and play asli, pasang tali gasnya pun tidak ada dirombak. Repo Absolute itu napasnya agak lebih panjang ya, Ide Effendi, terima kasih. Mang Ci, aduh kelewatan pula, nggak bisa kebaca diturunkan. Mang Ci, salam dari Bengkulu Bang. Numpang tanya, kalau Revobit berebet apa kendalanya? Busi baru, motor masih mulus. Aduh, tadi apa dia? Busi apa? Bit berebet. Kalau memang sepeda motor itu injeksi, ganti saja rotaknya atau bahasa lain dinamo pomnya. Tapi yang bagus ya, yang bagus, karena kalau yang enggak, rekomendasi yang enggak bagus kualitasnya itu sama aja blebeb. Salah satu contoh yang bagus itu ya original, yang benar original ya. Terus ini merek Otto aja, carikan merek Otto yang anti gagal. Nah, jadi Agus Sobirin, Bang, kalau oli cepat menyusut padahal nggak ada bocor, kenapa ya? Ini saya mau kasih kesimpulan, kalau seandainya sepeda motor itu adalah matic, apabila mengalami susut oli atau gampang berkurang olinya, itu adalah salah satu ciri khas. Seperti itulah karakter motor matic. Nah, jadi kenapa kok justru yang menggunakan gigi Porsneleng justru lebih awet, tidak secepat seperti motor matic? Gimana ya? Sebenarnya saya semalam itu sudah sempat ketemu itu sumber masa, cuman ini agak ngeblank lagi, maksudnya menerapkan jalurnya gitu loh, jalurnya. Nah, jadi motor matic kenapa kok olinya itu mudah berkurang atau bisa mendadak habis tanpa ada bocor? Jadi kesimpulannya seperti ini ya.
Kalau ini saya membandingkan sama sepeda motor yang menggunakan gigi kosneleng. Kalau sepeda motor yang menggunakan gigi kosneleng, ya, putaran mesin RPM itu tadi memutarkan roda itu berdasarkan gearbox, yaitu gigi transmisi. Nah, jadi cukup ringan. Jadi mesin itu bebannya, gasnya rendah, jadi tenaga itu sudah long, sudah super. Beda dengan Matic. Gasnya itu tinggi, kadang masih belum sesuai dengan tarikannya. Nah, jadi perbandingan itu yang bisa menjadi perselisihan. Ibaratnya piston, kalau sepeda motor yang menggunakan gigi itu masih 1 genjotan, Matic ini sudah 5 genjotan. Nah, untuk memutarkan roda yang di belakang, makanya sepeda motor Matic ini lebih mudah berkurang olinya. Sekiranya seperti itu. Ya, itu menurut saya. Anto Wahid, Vixen Neo ngelotok. Vixen Neo ngelotok itu biasanya suara piston, Om. Jadi biasanya kalau sepeda motor Vixen, kalau memang suara ngelotoknya itu belum kasar banget, ganti blok, ya. Usahakan bloknya itu yang bagus, yang bisa diboring, yang menggunakan liner. Salah satu contoh merek Aspira, merek NPP, merek Yamaha ada juga, tapi harganya mahal. Tapi saran saya itu yang merek NPP bagus, ya, bagus banget. Ataupun merek TP, itu bisa dikolter. Nah, tapi kalau sudah kerusakannya, suara kasarnya kasar, maksudnya terlalu besar suara kasarnya, itu kalau mau menghilangkan itu, pasangannya juga harus ganti lahar sokar beserta tiang sokarnya, ganti blok, ganti piston, lahar sokar beserta sokarnya, baru bisa hilang. Kalau suaranya terlalu ngeplek kali, kalau itu tidak ikutin ganti sokar dan lahar sokarnya, ya hasilnya jadi nanti tetap ngeplek, tidak akan lama, hitungan hari saja padat, nanti langsung ngeplek lagi. Yudi Utomo, selamat malam Bang, malam kembali. Wesa Ek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadak Hasbandi, Bang, kalau Scoopy 2023 di gas awal dingin suka berebet kenapa ya? 2023 berebet dinamo pom, atau bahasa bengkel rota. Jadi buat omnya Dadan Hasbandi, ganti itu sebenarnya ya, kalau rekomendasi dari perusahaan, apabila mengalami kerusakan pada full pump, itu ganti komplit yang original. Namun arahan saya bisa, karena kan harganya mahal, yang original itu mencapai 600. Kalau yang tidak, sama saja bohong, tetap belebeb. Kalau yang tidak, yang bagus original. Jadi ganti saja dinamonya yang bagus. Biasanya saya pakai merek Otto, ya Om, ganti saja merek Otto. Kalau mau sempurna, ini sempurna, tarikannya enteng, teng, buat motong pun enak banget, ganti dinamo pomnya merek Otto. Terus injektornya ganti kepunyaan KZR, tapi yang original ya. Injektornya ganti kepunyaan KZR, itu dijamin enteng banget tarikannya. Nanti panjenengan itu omnya pasti kaget nanti, tarikannya kok bisa selembut itu, teng gitu aja. Abdirin, aduh ketutup pula, aduh mohon maaf, ketutup pula Om, belum sempat kebaca. Cuku Caka
Cukup Cakah. Semangat Bang. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya sapa buat Om Yohanes Motor. Tapi kok ngintip saja di luar, tidak masuk ke dalam. Mas Aden Dumai Riau hadir Bang, terima kasih banyak. Dumai Riau, terima kasih banyak. Hanapi Bang, jenengan kayak, aduh kelewatan pula, alah nggak kebaca. Awi Bengkel, assalamualaikum Bang Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Topik, assalamualaikum Bang Tian, semoga sehat selalu, salam tani muda, amin, terima kasih banyak. Dadan Hasbandi Bang, kalau sekopi 2003 awal dingin, oh ya tadi sudah. Siti Rodiah Bandung hadir Bang Tian, terima kasih banyak dari Bandung, Masya Allah. Relmi Kewo Setlek Papua hadir. Selamat malam Bang Tian, mau tanya nih Bang, ada jual knalpot PCR yang bunyinya enak didengar? Nggak ada Om. Nah ini kalau knalpot PCR yang mau enak suaranya itu merek apa ya, merek HRS apa ya, buatan Malaysia itu Om, kok nggak salah HRS ya, AHRS. Suaranya slow motion, lembut dan nyaring, enak didengar. BMTB Bang, motor berasap apanya yang rusak? Bloknya itu baret, minta di kolter atau di boring. Kalau banyak uang ya diganti blok. Itu tadi pertanyaan dari BMTB. Yuda Utomo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi Sinar, baca komen saya Bang, yang mana itu? Iya, mohon maaf kalau saya udah lewat ke atas belum sempat kebaca saya, itu nggak bisa dikembalikan. Nah ini salah satu yang salah kan. Nah nggak bisa diturunkan, nggak bisa, sudah terlanjur naik ke atas. Kandi Kiana sedang menonton. Le Kandi, pe kabare? Febriman R Sapan sangat membantu Mas Bro, terima kasih banyak. Putra Mahkota, kalau speedometer error gimana isi? Salam dari Sulawesi, terima kasih banyak. Hari Adriel sedang menonton. Siti Rodiah, wih ini tadi ada yang nanya, alah kan ketutup. Allah Akbar, Allah. Jadi teman-teman banyak yang nanya, mau saya jawab tapi telanjur scroll ke atas, itu diturunkan nggak bisa, mohon maaf ya. Andika, Bang Tian bengkelnya di daerah mana? Saya daerah Riau, Provinsi Riau. Ramon CR, Bang mau tanya, kalau Pixel sering kan gimana ya ngatasinya nih? Yang dari bawah apa ya? Frankie, sehat selalu Bang, terima kasih banyak. How are you brother? I am fine. A bit saha. Thank you very much. A bit saha. Sehat selalu buat kita semua ya. Sepil sesekali kawan-kawan kita yang di Riau. Ya nanti ada waktu buat Putra Siwe, kalau ada waktu nanti saya coba sepil teman-teman yang ada di lapangan. Contohnya siapa ya? Ya dululah kayak si Mehmet ya. Mehmet, siapa lagi? Banyak lah. Kayak si Kunting. Saya sering jumpa orang-orang itu.
Hari Adrial, salam sehat mas dari Surabaya. Super duper live. Abjid Sahah, super duper live. Good, thank you very much. Mahendra sehat selalu bang. Rinol Manoy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Ucup. Tapi janji. Syamsudil KJR, izin bertanya bang, suara apa ya bang? Vario 125 di belakang itu kayak ada bunyi cek cek cek. Salam dari Madura bang. Apa ya? Bearing itu biasanya om. Cek Seragil hadir. Seragil hadir bang. Terima kasih banyak dari Seragen. Terima kasih banyak Mas Yones Motor sudah memantau dari sudut pandang. Wah, Bang Tian, Vega RR saya bunyi kletek-kletek dan kalau tenaga juga loyo. Kira-kira apa kendalanya bang? Kalau kletek-kletek itu ada dua ya. Kletek-kletek suara piston apa suara temeng. Mas Yohanes Motor Magetan Jawa Timur menyapa Bang Tian. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Yohanes Motor sudah masuk ke dalam markas. Tadi kelihatan itu lagi muncul di sudut pandang, di ujung kelihatan. Nah ini sudah masuk. Nah jadi terus kalau tenaga loyo itu adalah pada batu gandanya. Batu ganda kalau memang PKR Neo selalu itu. Jadi yang jadi sumber masalah ini kadang kebanyakan orang malas mengupgrade batu ganda sepeda motor PKR Neo atau Jupiter Jet lama. Nah, jadi kalau saya itu memang selalu mengerjakan itu. Beda karena mempekerjakannya tidak seperti sepeda motor Honda, mengupgrade menimbunnya. Bang Guru mau tanya dong, melepas mur puli belakang Xeon GT yang nggak bisa dibuka. Kalau sulit dibuka om, mur puli belakang itu menggunakan impact ya, mudah. Kalau memang itu nggak bisa kebaca lengkap tadi, soalnya langsung ngilang gitu aja. Itulah, yang penting saya berjuang, saya baca semampunya saya. Kang Yana mau tanya, kalau Beat F1 mesin kalau sudah panas di lampu merah langsung mati. Lampu merah langsung mati. Kabel, coba om dicek kabelnya yang di atas mesin atau di bawah selang filter udara, dicek pelan-pelan, siapa tahu ada yang tergesek dan bersentuhan dengan bodi ya, karena itu sering sekali terjadi pada sepeda motor Matic, Vario maupun Beat, semuanya lah. Yang sepeda motor Honda khususnya, kalau Yamaha jarang terjadi, Honda yang sering terjadi. Papua hadir, salam Bang Tian, sehat selalu ya. Makasih banyak Om Realme Kowe Set Like, makasih banyak. Celsius Jus Bang Honda Beat, alamak kemana tadi? Paduka Senopati, salam dari Medan Bang. Agustari, terima kasih banyak. Liva Firsum Binjai hadir Bang, cukup nyimak, terima kasih banyak. Febri, Masya Allah. Isan, kalau seandainya ada ngasih apa gini tangkapan layar gitu gimana ya?
bisa. Bentar. Sabar ya Om, tak buat tangkap layar nih. Saya nggak pandai apa ini. Iya, kena dia. Terima kasih banyak. Ini tadi nyoba buat tangkapan layar. Masih banyak ini hadiahnya dari Ihsan Gusindra Putra. Salam interaksi. Terima kasih banyak Om. Semoga apa yang sudah diberikan apresiasi tersebut bisa menjadi berkah dan bermanfaat, setidaknya memberi semangat untuk saya. Terima kasih banyak. Santun hormat dari saya. Khairul Anam Batam hadir. Makasih banyak. Adi Putra Hercules Lampung hadir Bang. Salam kenal banget. Terima kasih banyak. Jun Hunter Radi Ranisya, mantap abangku. Terima kasih banyak. Dani Bukhari, Bang, kapan boleh main ke bengkelnya Abang Tian? Dani Bukhari siapa ya? Kalau memang mau main aja Om. Tapi kalau mau perbaikan kereta, saya mohon maaf, mohon izin. Saya sendiri di sini sudah kewalahan, ya. Nanti akan tahu sendiri bagaimana bengkelnya saya. Kalau saya berkunjung itu kadang gimana ya, bayar diungkapkan. Jadi kalau seandainya ada juga yang tanya bengkelnya di mana, jadi pengen berkunjung dan memperbaiki, ya gimana, saya juga pun nangani kawasan lokal itu sudah kewalahan. Nah, saya sapa lagi John Trek JR. Selamat malam Bang Tian, Brebes hadir. Terima kasih banyak. Tadi yang banyak ngisi teks tadi nggak bisa kebaca, tapi nggak bisa diturunkan lagi. Maksudnya mau saya jawab, mohon maaf lah ya, nggak bisa kau jawab saya. Kasihan kan dia udah ngetik capek. Iya, udah banyak ngetik. Udah banyak ngetik, nanya pertanyaan, tapi mau dijawab tapi langsung cerut gitu, nggak bisa diturunkan lagi. Dani Bukhari Bang, ini tadi mau saya kan nggak bisa. Ampun Dor, nyerah aku kalau udah kayak gitu, nggak bisa diginikan, nggak bisa. Duduk di sini sambil ngopi Bang. Ya. Agus CMT Palembang Inyong hadir. Terima kasih banyak Om. Herculanus Kanon, salam dari Singgau Kalimantan Barat. Bang mau nanya motor mau nanya kalau motor Mioji tarikan awal berebut apa ya, injeksi udah diganti, pulpon udah diganti bersih, mohon infonya. Injektor Om, injektor ganti yang original ya Om. Mioji ganti injektor yang original. Saya pernah kejadian seperti itu, banyak yang diganti, ternyata injektornya. Mukhcai pemonanya Vega porsi injeksi, alah kan, Masya Allah, masih dijawab, udah naik ke atas. Indra 2 komenku belum kebaca Bang. Iya Om, jadi kalau saya masih baca udah cerut naik ke atas gitu, itu memang nggak bisa diturunkan, nggak bisa. Saya mohon maaf sekali ya, bukan saya nggak mau balas ya, atau nggak mau jawab. Pakai satu HP lagi buat pantau komentar Bang Tian. Iya coba nggak support dengan coba ya. Apa ya
Sampai ada yang jawab Indra 2 komen kok nggak terbalas bang. Masya Allah bang komenan kebaca ya, benar sekali. Iya lagi aku pun nggak bisa ngomong. Dia kalau sudah terlanjur naik ke atas, tenggelam itu nggak bisa diturunkan om. Elsa motor beli sebelah beli kopi bengkel AE. Liva Firmus tidur bang kak, klik kalau ngantuk. Kids kecon. Salam dari Bekasi Om Tian, sehat selalu, semangat terus. Nah ini saya mau cari ya, coba kalau seandainya di sini ya, saya coba cari di sini. Nah, memang nggak bisa diturun-turun itu nggak bisa. Oh Gis Coco Chip, salam dari Bekasi, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Ini saya tengok lagi. Andi Compen Raster, bang ambil jalur RPM di motor Scoopy 2016 berfungsi karena habis ganti speedometer digital bab Rebon. Bang ambil jalur RPM di motor Scoopy 2016 kok ketutup ya, kayak mana nih? Bentar lah. Bang ambil jalur RPM di motor Scoopy 2016 biar berfungsi karena habis ganti speedometer di digital babon. Alah, saya pun belum pernah ngerjain itu om. Andi Cam, bang mau Reno Antono, bang mau nanya motor Vario 150 OLD udah 2 kali ganti piston tapi tetap saja bunyi ngelitik. Apa solusinya bang? Semoga bang Tian sehat selalu. Vario 150 kalau sudah ganti piston ataupun coulter itu memang tidak ada halusnya. Jadi saran saya kalau memang mau halus ya ganti blok yang original ataupun di coulter. Di coulter itu pun bisa halus kalau langsung. Namun kalau seandainya pun digas, diturun saat RPM perjalanan lari-lari 60 atau 40, digas agak diturunkan sedikit itu ada ngerik atau ngetek. Nah jadi ya Vario 150 kalau apalagi kalau seandainya ganti piston itu tetap kemelitik, nggak bisa halus ya, nggak halus. Maka solusi ampuhnya di coulter sama diganti blok komplit om. Coulter kalau ganti piston nggak ada itu, malah yang ada makin kasar. Jadi saran saya kalau seandainya Vario 150 ini khususnya ya, ganti piston merek original Honda ataupun NPB ya. Nah itu yang memang rekomendasinya. Gak ada lagi, nah beli lagi kan aku. Dan tutup lah dengan 10. Rena Antena Nurmaya nih. Salam dari Indrapura Kabupaten Batubara. Terima kasih banyak. Yusuf Setiako, salam bang dari Jatim Pasuruan. Bang mau tanya Honda Prima cetut rantai kempret ndak bisa main, sudah diganti bolak-balik tapi kok tetap ya bang enggak, kalau digas kayak rantai kampret kendor. Nah itu berarti di dalamnya ini sepeda motor Prima ya, walaupun setutnya itu dikencangin
ditambah pir yang lebih ketat lagi ataupun disetel lah katakan gitu ya, tapi suaranya tetap ngeres, ngeres biasanya. Itu berarti ada dua itu di dalamnya, gigi pompa olinya sudah termakan, kalau enggak roll timingnya yang kecil itu termakan. Jadi solusinya itu ya bisa nggak bisa harus dibongkar dan dicek ataupun diganti lah gitu. Udah bang, tidur aja. Liva Virsum, terima kasih banyak sudah mengingatkan. Kang Yana, Bang Tian, kenapa ya Bit kalau tenggelam lagi? Udah tutup. Awal kan. Ambilkan minum dong. Ambilkan minum. Abang tidur lagi. Hah? Ngantuknya. Ya, buah naga sebelum dimakan bang, siapa tahu bisa membantu buat asam lambung. Buah naga sebelum makan bang, siapa tahu. Oh, terima kasih banyak om, terima kasih banyak bang Yohanes Motor. Kalau diajakin makan buah naga nggak mau. Awak makan sendiri. Kapanan obat. Oh itulah kalau makan di buah. Minum air putih. Abid bang, kenapa motor Mio Smile saya starternya kadang bisa kadang mati, padahal aki baru, kira-kira apanya ya bang? Kadang bisa kadang mati, kadang bisa kadang mati. Tombol starter om, tombol starter ya, karena sepeda motor Yamaha khususnya itu sering terjadi pada tombol starter yang kontak-kontak, kadang dipencet bisa kadang enggak. Tapi saya ngasih arahan, coba dicek di saat dia itu tidak menyala, ada suara tetek gitu atau tidak. Kalau ada suara cetek, cuman suara kayak di toko-toko gitu, tek gitu, berarti dinamonya, arang-arangnya atau cool starter itu minta diganti. Saya sapa, terima kasih banyak Om Supriyadi Nijam. Saya ucapkan ribuan terima kasih, saya selalu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Andi Kompen Buster, bang, ini aku yang bingung jawab ini. Riyadi Joye, Badamar hadir bang. Badamar ya? Riyadi siapa deh? Saya semalam dari Badamar loh om. Om, saya semalam dari tebing itu di Badamar, itu kami ziarah ke makam mendiang almarhum bapak istrinya saya, ke Badamar. Saya 1 minggu di sana, tebing tinggi Sumatera Utara. Om Yohanes izin turun bang Tian, saya sehat selalu, sukses sekeluarga, amin, murah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah mampir, semoga bisa menginspirasi untuk Mas Yohanes Yons enggak ada, udah nggak bisa turunkan. Lukman R Haji, Bang Tian salam dari Manado, saya mau tanya, kan turun lagi ke bawah, astagfirullah, nggak bisa, kalau udah naik itu nggak bisa dijawab. Oh, Riyadi Joye, aku suaminya Tari. Oh, Supri. Allah Akbar. Ya, ini coba komen, ini saya mau tanya ya, itu Riyadi Joye, Riyadi, apa benar itu suaminya Tari? Oh, makasih banyak om. Ini saya tangkap layar dulu ya. Taufik Hidayat.
izin tanya ini bang, masih jadi misteri di motor PKZR rawan berasap, udah bolak-balik dilemer ganti blok tapi nggak tahan lama, ada solusikah bang biar tahan lama? Ada banget. saya apa namanya, tak baca cepet biar nggak tenggelam. PKZR nih, saya mau ngasih solusi ampuh ya. Saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Ini khusus sepeda motor PKZR yang selama ini menjadi keluhan sampai dilelang banyak dirongsokan di bututan ya. Cuman gara-gara perawatan yang rumit. Nah, ini solusi ampuhnya. Kalau seandainya kita boring atau dikolter, dirombak, jangan menggunakan pistonnya kepunyaan dia lagi ya. Menggunakan Grand juga bisa, yang penting intinya pakai saja kepunyaan Honda. Namun dengan catatan pantatnya itu ada yang digerinda, ada yang dipotong. Ingat ya Om, kalau untuk menghindari supaya tidak mudah berasap di kolter, nggak lama berasap lagi. Nah, sebenarnya filosofinya begini, yang masih bawaan sepeda motornya PKZR buktinya awet ya kan, piston masih standarnya. Nah, solusinya itu sebenarnya sumber masalahnya itu kenapa kok di kolter dia itu berasap lagi, karena pompa olinya itu tidak membasahi liner. Itu ada lubang liner, di situ ada lubang kecil, itu nanti akan istilahnya gimana ya, keluar oli itu membasahi liner atau pouring blok. Kalau sumber masalah di mana? Kalau kok bisa nggak membasahi, sumber masalahnya itu ada di seal sokar. Posisinya di mana? Seal sokar itu posisinya ada di bak kopling. Nah, ini yang jadi salah satu dan sering menjadi sumber permasalahan pada sepeda motor PKZR, khususnya juga Jupiter Jet ataupun PKR Neo, tapi khususnya PKZR. Di boring, ganti klep, ganti noken as atau ganti blok katakanlah, tapi seal kruk as itu tidak diganti atau tidak dicek ya. Alhasil tendangan oli yang mengarah ke blok tersebut itu tidak sempurna membasahinya. Nah, itulah makanya PKZR selalu mudah berasap walaupun sudah diganti blok ataupun sudah di kolter. Jadi arahan saya supaya lebih handal lagi, karena kualitas kalau yang original itu piston ataupun ringnya itu agak kurang. Lebih baik di upgrade ke Honda pistonnya dan ringnya juga kan gitu. Baru setelah itu Om, ini ya saran saya, ini masalahnya kan supaya bisa digunakan untuk masa panjang. PKZR ini kan rewel, perawatannya sudah kita elus-elus, sudah diganti suku cadang yang berkualitas, tapi tidak juga hasilnya itu awet sesuai yang kita inginkan. Nah, tadi masalah piston ataupun ring, terus masalah kopling. Nah, PKZR itu yang jadi
sumber masalah yang menjengkelkan sampai bosen menangani itu dilelang akhirnya sepeda motor. Nah, solusi ampuhnya ya ini Om, sekarang kan ada Pega Porsche, dia mesinnya seperti bodinya seperti Pega ZR tapi injeksi, Pega Porsche itu namanya. Nah, rumah koplingnya atau center koplingnya itu dirombak menggunakan Pega Porsche. Kalau sudah dirombak rumah koplingnya menggunakan Pega Porsche, itu kita tidak memiliki keluhan lagi di bidang kopling atau engkolnya. Kadang kan kalau koplingnya bermasalah di engkol kadang kayak licin gitu, nyet di engkol. Kita masih niat ini ingin menyalakan dengan serius, tiba-tiba di engkol nyut gitu. Nah, itu Pega Porsche. Ingat, Pega ZR diganti rumah kopling atau rumah koplingnya beserta center koplingnya kepunyaan Pega Porsche. Ya Om, ingat Pega Porsche. Terus apa namanya, karet cokarnya itu posisinya itu ada di bak kopling. Kalau dibongkar bak kopling itu di situ kita baru tahu posisinya. Kadang terlihatnya masih bagus ya, tapi posisinya dia itu sudah lobok pada ujung kruk asnya. Itu selama ini dibiarkan saja sama pihak owner bengkel, mekanik lain ya, namanya gimana. Taulah orang mekanik ini yang penting kan berjalan lancar, yang penting omset terus. Nah, itu arahan lagi. Kalau memang benar-benar kuat pendanaan ya menangani serius tentang Pega ZR, pertama tadi bagian rumah koplingnya beserta center kopling berombak punya Pega Porsche. Apabila di kolter nggak usah diganti blok, jangan Om, karena blok Pega ZR ini sangat bagus kualitas liner ya. Kerombak pistonnya menggunakan Supra atau Honda lah katakan, pantatnya itu dipotong disesuaikan seperti inilah, seperti piston Pega ZR pada umumnya. Terus karburator rombak kepunyaan Repo Absolute. Tapi kalau soal tenaga, kalau mau jos ya Repo Absolute. Napasnya enak, napasnya panjang, ngelong enak, pokoknya enak, super enak. Tapi kalau mau mempertimbangkan tentang keiritan, upgrade kepunyaan Green. Cuman bagian itu nggak ada dirombak, namun yang dirubah hanya lubang baut 2 yang karburator itu dicoak atau dibelah supaya bisa masuk. Nah gitu. Kalau itu Om laksanakan, mudah-mudahan Pega ZR bertahun-tahun, saya jamin awetnya panjang gitu ya. Setidaknya kita harus punya inisiatif, karena kan kalau seandainya yang rekomendasi yang lamanya itu kan seperti itu, banyak kelemahannya. AJ Neymar, Bang Tian tetap yang terbaik. Terima kasih banyak Om. Murah rezekimu, doakan saya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Andi Kompen, Om Supriyadi Nijam, terima kasih banyak Om, tap layarnya ya, terima kasih banyak. Andi, Bang ambil jalur Mukhlis, salam dari Aceh Timur Bang, terima kasih banyak dari Aceh. Hudi Praitino, Bang
mau nanya, motor Supra udah dibubut kok businya cepat hitam, kenapa ya? Bang mau nanya, motor Supra udah dibubut kok businya cepat hitam, kenapa ya? Businya cepat hitam. Nah, jadi saya jawab dengan durasi panjang nih ya, tentang Supra, sepeda motor Supra ini ya, Supra Lam bukan 125 ya. Busi hitam itu sering terjadi pada yang sekarang dijalani. Karena apa? Karena sepeda motornya sudah lama dalam pemakaian, khususnya Supra ataupun Grand itu sama saja. Supra Pit juga sama, karena mirip-mirip sama itu, mesinnya juga, cara kinerja pengapiannya sama. Jadi yang saya mau jelas itu penyebab busi itu hitam otomatis apabila posisinya itu hitam, pasti berbet, istilahnya basah. BBM pun itu jelas boros. Nah, sumber masalahnya itu karena apa? Karena suplai pembakaran itu tidak habis dengan sempurna. Berarti sumber masalahnya ini saya jelaskan ya, ada dua. Itu sumber masalahnya ada dua. Kalau ini pengapian itu kecil, sama penyuplaian karburator, pengkabutan karburator itu sudah tidak sempurna. Nah, jadi kalau seandainya kalau seandainya sumber masalahnya itu ada pengapian, cara ngeceknya itu gini. Umumnya itu pegang tangnya itu yang memang karetnya masih lengkap ya, pegangan karetnya. Kepala businya dilepas, dinyalakan sepeda motornya. Jadi kabel busi dengan busi itu digantung lalu dinyalakan. Kalau seandainya apinya halus, biasanya itu spoolnya minta diganti ya, spoolnya itu minta diganti. Ciri-cirinya dia kalau spoolnya itu lemah atau apinya kecil, itu kalau dinyalakan di sela engkol itu nggak bisa digas kuat, suka digas sedikit saja, ataupun kadang nggak digas tapi bisa menyala. Tapi kalau langsung kita engkol, kita tarik gas kuat, dia malah nggak bisa hidup. Itu salah satu ciri-cirinya. Terus masalah pengkabutan karburator, kalau seandainya sumber masalah bagian pengapian bagus, berarti bagian karburator. Nah, kalau seandainya bagian karburator sudah tidak layak, ya bisa nggak bisa ya harus diganti. Karena apa? Karena kalau kita ganti dalaman atau jarum karbu, kita katakanlah pilot jet atau my jetnya atau JJH, dalamannya lah, artinya itu kalau bahasa kami tidak akan membuahkan hasil. Karena apa? Karena ruang sirkulasi itu sudah menyempit karena termakannya usia pemakaian, gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya motor berasap, itu bukan menjadi salah satu ciri-ciri bisa membuat boros busi. Belum tentu. Kadang sepeda motor berasap ada loh yang businya itu tetap awet, kecuali sudah parah sekali baru bisa dia membasahi busi. Yang paling serius, penanganan seriusnya, dia itu busi ini kan hitamnya itu bukan hitam karena basah oli, dia hitam karena hangus atau kayak gosong gitu ya kan, kering tapi hitam dia, kayak arang gitu, hangus kalau saya bilang. Nah, itu sumber masalahnya itu ada dua, apinya lemah atau kecil sama pengkabutan karburator. Berarti antara dua. Kalau enggak ganti spool, ganti karburator. Ini karburator kalau yang bagus merek Aspira, NPP,
atau Kagawa. Nah itu, atau yang original. Jadi buat omnya kalau ganti karburator jangan asal ganti, harus pandai-pandai milih ya, karena nanti kalau asal ganti saja nggak tepat pada kualitas yang bagus, itu nanti masalahnya di mana? Masalahnya itu langsam sama boros. Dia kalau mesin panas dia tinggi gitu, mau kayak gitu dia. Jadi yang bagus NPP ya, NPP bagus karburator kalau untuk Supra. Tapi kalau seandainya ganti sepul yang bagus, biasanya yang menengah lah, menengah itu Fukuyama ya, Fukuyama. Izin Bang Tian buka bengkel di mana? Saya di Riau Om. Masya Allah, terima kasih banyak Om. Raffi Jaidani tak apa ya, tak tangkap layar. Makasih banyak Raffi Jaidani. Kok malah modar? Oke, kena dia. Makasih banyak Om. Mudah-mudahan murah rezekinya, sehat selalu. Apa yang diberikan mudah-mudahan bisa menjadi apresiasi buat saya, menjadi penyemangat. Terima kasih banyak. Salam santun dari saya. Saya doakan murah rezekinya dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Korseno Duta, Bang, kapas ganda motor Supra Pit Neo paling bagus merek ya? Ini pertanyaan bagus ini. Merek apa? Kapas ganda Fit Neo kalau yang bagus sebenarnya yang original Om. Namun yang biasa kami gunakan itu merek Fukuyama ya, merek Fukuyama. Sebenarnya kalau kuat pendanaan kampas tadi apa ya, kampas, oh ya kampas ganda iya. Masya Allah, terima kasih banyak Om Supriyadi Nizam, terima kasih banyak. Ini dari Pulau Rupat ya. Tak tangkap layar dulu ya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kena dia. Mudah-mudahan apa yang diberi bisa menjadi penyemangat buat saya. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya doakan murah rezekinya, sehat selalu, dan murah rezeki. Makasih banyak Om Supriyadi Nijam. Makasih banyak. Rino Antono, makasih abangku solusinya. Bang Aswar Petualang Aswar, Bang Tian selalu berbagi pengalaman. Pokoknya semoga lancar luncur rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bang, makasih abangku solusinya. Bang Tian selalu berbagi pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Putri Pupu, Bang mau nanya, Mio jadi 2 tak King. Bang mau nanya, Mio jadi 2 tak King berapanya? Aduh, ketutup pula. Bang cukup Jakina MPC. Bang, Scoopy remote skyless-nya kadang macet, bisa muter up. Skyless-nya kadang macet, nggak bisa muter gitu. Apanya? Kadang macet, nggak bisa muter apanya? Baterai. Coba baterai remote-nya itu diganti dulu ya Om. Baterai remote-nya diganti dulu. Gimana? Karena saya semalam mengalami kayak gitu. Begitu ganti baterai remote-nya sudah ketemu penyakitnya. Supriyadi Nijam, sehat selalu Bang Tian. Amin ya rabbal alamin. Juanda DDRPM, izin Mas Tian buka bengkel di mana? Saya di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Jidana, Bang Tian kalau grade rubah ke DC bisa nggak
Bang Tian, bisa. C700 rubah ke DC bisa enggak? C700 jadi di upgrade ya. Yang jelas bagian ini ya Om ya, bagian sepul. Jadi khususnya sepeda motor C700, gimana caranya supaya bisa di-upgrade pengapiannya itu menggunakan Supra ya, Supra lama. Carikan saja bahannya, mulai dari tapak sepul sampai magnet itu di marketplace Shopee itu banyak. Kalau nggak percaya coba ditelusuri, nanti pasti ketemu itu. Nah jadi di situ nanti pokoknya ada lah itu nanti. Saya dulu pernah itu merubah seperti itu. Karena kan kalau seandainya kinerja pengapiannya menggunakan Supra itu mudah dirawat, tarikannya pun enak ya, cara kerja menganalisanya pun mudah. Pokoknya itu yang sudah terupdate nya dia, yang enak rawatannya. Jadi kalau seandainya kalau cara kerjanya itu masih yang lama, otomatis kalau seandainya kita ingin pamer nih ya, ingin pamer sama kereta motor koleksi kita, jarak tempuhnya agak cukup jauh, tiba-tiba mogok, pasti kita itu agak kurang percaya diri, kita pasti malu dong. Coba di upgrade ya, setidaknya postur itu masih memiliki klasik, tapi speknya itu sudah berwibawa. Salah satu contoh pengapiannya kita rubah yang terupdate tahun tinggi. Jadi kalau seandainya kita bawa jarak tempuh jauh, kita tidak mengalami kendala gitu Om ya. Coba gimana itu tetap bisa, gimana caranya supaya bisa dirubah ke pengapian Supra. Terus keyprotnya tuh menggunakan Supra, CDI nya pun menggunakan Supra ya. Pelajari pelan-pelan, lihat channel, pasti ketemu itu. Mikailah BF Bang, kalau Skyweb kalau sudah dingin susah hidup, kenapa ya? Skyweb kalau sudah dingin susah hidup itu karena karburatornya sudah tidak mendukung. Kenapa kok bisa susah hidup? Tapi kalau mesinnya panas gampang mudah menyala. Itu sumber masalahnya ada di karburator. Saat sepeda motor itu berhenti mengalami banjir, tapi keluarnya banjir karburator bukan dari pembuangan, tapi masuk ke ruang pembakaran sehingga menyentuh busi. Saat diengkol dia mengkabut dan membasahi busi sampai tidak bisa menyala. Jadi sumber masalahnya itu ada di karburator Om ya, karburator, cuman itu. Hamdan Fajarudin Hasani, Wong Indra Dermayu, Wong Dermayu Bang, terima kasih banyak. Khairul Hidayat, Bang Tian dalam, terima kasih banyak. Arif Jalur, malam mingguan Bang, ini malam minggu deh ya? Iyalah. Malam minggu. Ampun ini loh. Hah? Jangan mentang-mentang udah baru kan malam minggu saya kalau malah nggak ingat kalau ini malam minggu. Tadi ada yang komen malam minggu lah, Allah kuat Allah billah. Tapi kalau malam Jumat ya ingat ya. malam Jumat ingat, tapi malam minggu udah nggak ingat lagi. Tapi kalau seandainya anak yang masih muda-mudi itu pasti malam minggu sama malam Kamis. Ini kalau di Riau ya, itu yang tidak bisa dilupakan. Tapi kalau udah berumah tangga, malam Jumat yang selalu diingat ya, malam Jumat. Iya, Riyadi Joye
Aku suaminya Tari, anaknya Lek Udah 2 Juwono kali. Bang. Kalau anaknya Lek Juwono Bang, Lek Juwono, Lek Ya, bapaknya Tari. Oh, Lek Juwono. Adik lu, Bang. Lek Juwono itu bapaknya Tari. Iya. Saya tahu. Jadi terima kasih banyak sudah mampir. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Kami di sini selalu merindukan, doakan kami murah rezekinya, banyak uangnya, sehat badannya. Nanti kalau ada rezeki kita main-main ke sana lagi ya. Main ke sana lagi ke tebing tinggi Sumatera Utara. Nah, itu tadi yang komen itu adalah sepupu istri saya. Sepupu istri saya waktu saya kunjungi tempo hari dari di tebing. Adit ya adalah malam Bang, malam kembali. Indra Wahyu Setiawan. Nah, Om yang tadi istrinya Tari ya, coba komen kira-kira ada keluhan di sepeda motornya yang kira-kira sulit terpecahkan. Nah, di sini nanti saya bahas ya, nanti saya bahas. Coba komen biar saya nanti saya bahas yang kira-kira keluhan motor yang dipakai ya, jangan keluhan sepeda motor orang. Sepeda motor yang selama ini dipakai keluhannya seperti apa, nanti saya bantu jelaskan. Riyadi Joye. Riyadi Joye. Supri, namanya Supriyadi. Cuman kan yang kita kenal itu Supri. Halo, Colis. Malam Bang, bagaimana kabarnya? Katanya kemarin lagi sakit, sehat ya Bangko, amin ya rabbal alamin. Terus buat konten edukasi ya, semoga rezekinya banyak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Om, terima kasih banyak atas doanya, mudah-mudahan sehat selalu dan berrezeki. Juanda RPM Bang Riyadi Joye ini Ikan musim dapur saya ini bukan Akratama. Kak mau tanya, kalau bit karbu nggak bisa di starter gimana padahal akinya baru? Bit karbu nggak bisa starter. Jadi ini untuk sepeda motor Beat ya, ini untuk Beat jenis karburator. Apabila starternya tidak bisa menyala, baterai sudah diganti. Setelah dipejet starternya, coba diperhatikan, dibuka jok tempat duduknya, ada suara tetek nggak? Di saat tombol dipejet ada suara tetek tetek tetek. Kalau seandainya ada suara-suara cetek-cetek, berarti arang-arang dinamonya itu minta ganti ya Om. Arang-arang dinamonya minta ganti. Mas, motor Ereking tahun 2005 apa kendalanya? Boros bearing gear belakang. Terima kasih infonya. Nah, pertanyaan bagus. Khusus nggak hanya untuk sepeda motor Ereking, menyeluruh lahar gear itu selalu boros karena posisi bosnya itu gantung ya, gantung, ataupun dia itu selisih entah berapa, setengah mili atau 1 mikro gitu. Jadi cara menganalisanya kayak gini Om,
cara menganalisanya, memperbaikinya, karena nggak semua bengkel itu memiliki trik yang sedemikian. Caranya kayak gini ya. Untuk sepeda motor e-racing, dibongkar rodanya, kan itu kan pakai konus ya kan, dibongkar rodanya, dibongkar mur yang besarnya itu, mur konusnya, lalu karet tromolnya itu dibuka, dibongkar. Nah, di situ nap gigi tariknya dipaskan, tapi posisi keadaan bos konus sama laharnya masih nempel. Dimasukkan, itu bosnya itu ada kocak nggak naik turun. Kalau seandainya ada naik turun, berarti sumber masalahnya bosnya itu kurang panjang sedikit yang bagian dalam. Biasanya cara ngatasinya itu dikasih ring ya, dikasih ring gitu. Ini masalah kan lahar gigi tarik selalu boros. Nah terus itu pasti itu sebenarnya lahar gigi tarik ini itu bebannya itu ringan dibandingkan lahar utama, lahar yang ada di tromolnya itu. Jadi kalau memang nggak ada masalah di bagian kondisi bosnya, walaupun laharnya itu menggunakan lahar yang biasa, itu tetap awet. Saya yang selalu mempraktekannya. Lahar yang harga katakanlah di bawah 20.000 ya untuk lahar gigi tarik, kalau kondisi bosnya itu normal, nggak ada pincang lah, kadang sampai 1 tahun baru kena. Jadi khususnya untuk sepeda motor e-racing lah gitu ya. Ingat, bosnya itu dipelajari, cara menganalisa kayak gitu tadi ya. Karena kadang orang mekanik pun kadang cara melakukannya nggak kayak gitu dia. Pas ganti yang baru, prapor pasang udah selesai kan. Dibongkar karetnya, lalu dipaskan, pasang napnya itu, nap gigi tariknya, dicek kocak enggak. Kalau kocak berarti dia gantung bosnya. Nah itu dikencangin, memang mutarnya lancar, tapi kan lahar gigi tarik itu tadi dia ngepres dia. Nah walaupun ngepresnya sedikit, tapi dia tetap mengganggu. Nanti masa pemakaian dia akan berotol lagi. Rudi Judeng sedang menonton Yuda Wiwaha. Tiap malam lo FYP di beranda. Tiap malam lo FYP di beranda gua bang. Tian salam kenal dari kota Bengkulu. Terima kasih banyak om. Masih banyak ya gitu. Tapi kalau bisa jangan bosan ya om. Walaupun lihat FYP saya, walaupun tidak nonton sampai kelar, ya setidaknya dikasih like tap layarnya. Supaya apa? Supaya membuat semangat saya untuk terus berkarya. Fahri Syukur, Bang Tian, Fish Air gigi sat ala ketimpa. Kiki cek. Oh, Kiki cek dek. Ini masuk ini Om Kiki cek. Amin, udah sampai Balam dek ya. Udah sampai Balam bang. Kita sekarang udah di Balam. Posisinya udah live streaming pun ini. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat lah. Udah pasti, mudah-mudahan sehat lah. Kami semalam pulangnya. Jadi teman-teman ini bantu ini Kiki Jack adalah sepupunya saya ini tadi ini nih ya, yang dia komennya amin udah sampai Balam dek. Nama kampung saya kan kampung Balam. Ini dulu yang semalam saya kunjungin di tebing tinggi Sumatera Utara. Masya Allah, terima kasih banyak. Ada yang ngasih hadiah ini. Om Ilham Rizky, terima kasih banyak om, makasih banyak. Coba tak tangkap layar ya, bisa nggak? Masya Allah.
jangan hilang. Tangkap layar dulu. Oke, kena dia. Bisa. Sama mampang. Aduh, ada pertanyaan dia tadi. Aduh, kemana tadi? Ketimpa, Dek. Gimana ya? Ini ada yang ngasih hadiah tapi dia ada nanya. HP yang satu ya tengok. HP yang Oh, satu ini yang nih. agak payah udah. Ini nih, muncul di Udah bawahnya. agak teler. Kadang-kadang nggak support. Selamat malam Bang Ilham Rizky, selamat malam Bang Tian. Izin tanya, Jupiter MX Neo selalu berebet seperti mau habis minyak ketika mesin panas setelah di bawah sekitar 150 km. Itu kenapa ya Om? Jupiter MX Neo berebet seperti mau habis minyak ketika mesin panas setelah di bawah 150 km. Jupiter MX Neo berarti karburator vakum. Itu adalah vakumnya Om. Jadi ini ya untuk Om ya, kalau memang berani nangani yang serius, karena selama ini saya pun untuk sepeda motor Jupiter MX yang menggunakan vakum khususnya, nggak hanya Jupiter MX aja, semua mulai dari Mio sampai Beat sampai Vario, kalau yang vakum ya seperti itu kendalanya. Dia kayak kosong, kalau pas lagi ngulah menyala mau motong itu rasanya nggak enak, mau motong mobil saat melintas. Nah ini untuk Jupiter MX ya, ini saya kasih solusi karena itu obatnya cuma ganti karbu. Jadi kalau seandainya ganti karburator ya Om, alangkah baiknya di upgrade menggunakan karburator Jupiter MX keluaran lama ya. Jadi caranya, kalau seandainya punya aplikasi marketplace Shopee, carikan saja karburator beserta manifolnya komplit original copotan di Shopee. Karena kalau Jupiter MX lama, karburatornya itu yang sistem lama, itu enak banget. Selama ini tidak ada keluhan itu. Itu kualitasnya bagus. Karburator Jupiter MX lama dia seperti sepeda motor Tiger, selamanya sampai motornya busuk terduduk pun karburatornya masih OTW ya. Masih standby. Nah, jadi untuk mengalami keluhan itu, kalau yang super mujarab kembali upgrade menggunakan karburator Jupiter MX yang lama Om. Nggak usah rombak-rombak PE atau karburator air-raking yang race-race, jangan. Kalau memang untuk harian ya, rutinitas, dengan catatan dia harus komplit beserta manifold, atau bahasa lain intake, kalau bahasa kami intake ya. Nah yang simpelnya carikan saja di Shopee yang copotan, jangan yang baru, yang second aja. Yang second carikan karburator Jupiter MX lama. Nanti itu kan nanti biasanya itu ada dia sekalian nempel apanya, sekalian kabelnya, sekalian manifolnya. Tapi kalau seandainya tetap mempertahankan karburator yang lama, cara ngatasinya pair vakumnya itu dikurangin. Pair vakumnya itu dikurangin. Terus isep-isepan bensinnya itu dicek. Kalau dicek, kalau seandainya normal disedot, itu kan kabelnya ada dua, kabel minyak sama kabel kecil. Yang kecilnya itu ini kabel pula, selang dari tangki itu ada dua, kabel minyak sama kabel hisap. Kalau dihisap normal ya berarti nggak ada masalah.
Terus ini Om, tolong disimak benar-benar ya. Ini masalahnya kan itu seperti tekor, dibawa 150 kayak berbet kayak mati gitu ya. Karburatornya itu di lubang yang ingin masukkan selang ya, ingin masukkan selang itu ada saringan bensinnya ya, ada filternya. Kalau tidak kita amati benar-benar itu tidak kelihatan. Kalau karburatornya itu dinaikkan, dikeluarkan, itu baru dicepit sama tang. Biasanya saya itu tang buaya atau tang potong atau tang lah, dicepit, ditarik, itu ada filternya. Nah, itu yang sering tersumbat di situ ya Om. Ingat tadi untuk sepeda motor Jupiter MX golongan jenis vakum, perhatikan itu pipa yang di karburator yang akan menghubungkan ke selang bensin itu ada filternya. Filternya itu lempeng dan kecil, paling segini panjangnya, dia seperti pipet ya, itu bisa ditarik, dicek. Terus untuk menangani vakumnya itu supaya tidak lemot, pernya itu dikurangi. Per vakum itu kalau tutup karburator dibuka ya, itu ada pernya dikurangi, jangan banyak, 1 cm aja gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti ya Om dan dipahami. Assalamualaikum Supriyono. Assalamualaikum Bang, salam kenal dari aku Supriyono Sindur. Mau tanya Bang, alamat bengkel Bang Tian di mana ya? Provinsi Sumatera Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako, Desa Balam Sempurna, Kampung Balam, KM 21. Tapi jangan bilang kalau mau memperbaiki sepeda motornya mungkin tidak bisa kepegang saya, karena saya saja sudah kewalahan nangani lokal. Ada yang namanya Anjas Maret berubah. Aku udah nulis 3 komen, gue nggak dibaca Bang. Di mana Messenger? Di komen belakang. Ya gimana lagi, udah kelewatan, nggak apa. Itulah saya ping. Ya, ada Nanyanya gimana? Yuk baca, nanyanya gimana? Bang, saya dari tebing tinggi. Sini. Terus dia bilang, Bang Tian kemarin saya ketemu Bang Tian di Irian. Itu tengok. Ini di mana postingan? Iya di sini, ya kan abang live ini. Ini saya sapa ya. Saya sapa atas nama Rory Anjasemara Purba. Bang Tian, kemarin saya ketemu Bang Tian di Irian, di Jalan Tamrin, tebing tinggi. Saya mau negur tapi takut salah orang, jadi enggak saya tegur juga nggak apa-apa Om. Takut salah orang. Iya. Itu di situ pun saya itu semalam saya sempatkan ngeblok juga ya. Memang benar, saya semalam itu ngajak anak saya ke Irian, ke wahana Taman Maik, itu supermarket gitu ya. Kalau kita di sini kayak Sujuya gitu. Kayak swalayan gitu dia. Time zone beda lah. Oh beda ya. Kayak Sujuya, Ya kayak benar Om. mall dia. Benar sekali. Assalamualaikum Bang, aslinya orang tebing ya? Tebing di mana ya? Bukan Om, bukan. Yang asli orang tebing itu adalah istri saya, itu pun kelahirannya. Lahirannya kampungnya. Oh Allah, astagfirullahaladzim, aku udah ngantuk lagi, udah gak kuat. Buat teman-teman, saya mohon maaf, mohon izin. Nanti ada waktu lagi kita live lagi dan kita
kita sambung lagi. Ini saya sudah nggak kuat mata saya dan ngantuk berat. Mudah-mudahan ini dikasih lagi aku sama Bang Om Ilhan Rizky. Terima kasih banyak Om ya. Ini tak tangkap layar dulu, cepret. Kok malah volumenya. Oke, bisa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan selalu dimurahkan rezekinya. Permintaan karena saya pun memiliki keterbatasan waktu. Ini saya lagi ngantuk berat. Ada waktu nanti kita sambung. Yang tidak bisa terbalaskan pertanyaannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kalau saya live lagi saya jawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.